Dua orang ini melayang di udara karena baru saja jatuh dari tebing. Beruntung Zikia menyelamatkan mereka dengan cambuk ajaibnya. Mong berpegangan ke telinga si biksu yang bisa memanjang. Tarikan dari Zikia membuat dua pria ini kembali ke atas. Ia pun kembali bergabung dengan bayangannya untuk melawan siluman rambut merah. Karena gasing ajaib miliknya telah diambil oleh dua orang ini, siluman rambut merah pun kaget dan akhirnya terjatuh dari ketinggian. Kini tiga orang ini memasuki sebuah goa. Di dalamnya ada siluman ular yang menunggu mereka di seberang. Siluman ular ini menanyakan siapa yang mengirim mereka untuk menemuinya. Ia membuka sayapnya yang berbentuk seperti sayap kelelawar. Ia lalu terbang ke arah mangsanya dan menerkamnya dengan kepala yang berubah bentuk seperti mulut monster. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sekali buka mulut, siluman ular ini langsung menelan mangsanya. Tiga orang ini terkejut-kejut. Siluman ular ini mengeluarkan asap berwarna hijau. Zikia langsung melemah seketika karena efek asap hijau tadi. Si biksu malah dengan pedenya menantang siluman ular ini untuk mengeluarkan asap hijaunya. Keluarlah asap hijau itu dari mulut siluman ular. Yakin nih modal nutup mulut pakai tangan doang bisa menangkal gas beracun ini. Baru hitungan detik, KO deh si biksu ini. Haha. Di tempat lain, Zikia dan biksu pun sudah pulih dari efek gas beracun serangan siluman ular. Zikia kembali menjelaskan kepada Mong bahwa mereka tidak boleh bersama jika ingin hidup dan menghindari takdir buruk. Ia berkata bahwa ia telah menggunakan kotak cahaya bulan untuk melihat masa depan. Di masa depan itu, ia melihat bahwa salah satu dari mereka akan mati jika terus bersama. Apa yang akan terjadi? Mong pikir ia sedang memeluk istrinya, tapi ternyata ia salah. Itu adalah sang biksu berkepala botak. Siluman ular sampai nangis melihat ada dua pria yang saling peluk. Karena sebuah misi, Mong merayu siluman ular dengan sebuah bunga mawar. Siluman ular menceritakan kisah cinta pertamanya yang begitu rumit. Mong mendengarkan dengan seksama. Mereka berdua lalu tertawa terbahak-bahak. Mong kemudian menunjukkan kemampuan kotak cahaya bulan yang dapat membuat waktu kembali ke belakang. Mereka melakukan demonstrasi dengan lemparan sebuah kotoran kerbau ke arah siluman kerbau. Lemparan itu dapat berpindah tempat dan malah justru mengenai anak buahnya. Mong lalu iseng ingin mengerjai dua siluman ini. Dua siluman ini pun menghilang entah kemana. Lalu, kemana Mong dan Zikia akan kabur dengan kotak cahaya bulan ini? Sebuah ee sapi yang melayang melesat ke arah siluman. Beruntung Mong memiliki kotak cahaya bulan yang bisa memutar waktu. Ee sapi itu seketika menghilang. Namun tak hanya itu, Mong lalu tak sengaja memindahkan siluman kerbau ke tempat lain dan juga siluman ular. Lalu dia dan istrinya pun menghilang. Tapi ternyata mereka malah ketemu di tempat yang sama dan balik lagi ke tempat semula. Anak buah Raja Siluman Kerbau lalu memberitahukan bahwa Mong telah menggoda istrinya. Raja Siluman Kerbau pun marah. Mong berusaha menggunakan kotak cahaya bulan untuk kabur. Namun kotak itu tak berfungsi lagi karena bulan telah tertutup kabut. Dua sejoli ini lalu kabur dari serangan pasukan Siluman Kerbau. Siluman ular pun menyerang Zikia dan berhasil mengeluarkan sosok kakaknya yang berupa bayangan dari tubuhnya. Mong berusaha menghilangkan pasukan kerbau ini dengan kotak cahaya bulan. Lalu gimana kelanjutannya?